Kalau saya lahir di Pulau Pari sendiri, kami dari keluarga nelayan. Awalnya budidaya rumput laut yang berasal dari Filipina, dari Bali, dan langsung ke Pulau Seribu. Itu berkembang sampai sekitar tahun 2000. Nah sekarang tahun 2000 ini sampai sekarang ini perkembangan rumput laut semakin menurun dan sekarang sudah tidak ada yang nanam lagi dari nelayan. Kalau pencemarannya sangat tinggi sekali di Pulau Seribu yang mengakibatkan yang namanya lautan ini kan mengandung misalnya merkuri atau PB dan lain sebagainya. Artinya kata kotor lah lautan ini. Akhirnya rumput lautnya rusak. Nah setelahnya rumput lautnya hilang, katakanlah banyak masyarakat nelayan nggak tanam lagi, ekonomi itu menurun drastis hingga anak-anak yang putus sekolah juga itu nggak bisa melanjutkan lagi jenjang ke perguruan tinggi misalnya, atau SMA juga kadang-kadang putus sekolah karena akibat ekonominya. Akhirnya kita bikin IO tourism gitu ya, IO wisata bahari. Dari situ ya mulailah berinteraksi dengan dunia bahari gitu ya, dengan pasir pantai, dengan laut yang tenang gitu kan, dengan teman-teman nelayan, sampai akhirnya ketemu si bulu babi ini. Lain hal kalau bulu babi gitu ya, karena bulu babi ini kan sekali lagi masih dianggap sampah, masih dianggap angin lalu gitu ya oleh masyarakat sekitar, oleh nelayan. Kita sebenarnya ada dream ya, ada mimpi bahwa nelayan ini kan sebenarnya punya modal yang bagus untuk menjadi apa yang kita namakan nelayanpreneur. Nelayanpreneur itu nelayan yang punya visi, yang punya mentalitas, yang punya kecakapan seorang entrepreneur. Kebetulan kita masuk di momen yang tepat. Jadi ya ini mungkin ya keberuntungan juga bagi kita ya, kita masuk di saat momen yang tepat bagi bagi masyarakat nelayan Pulau Pari, terutama yang dulunya membudidayakan rumput laut. Entah kenapa kayak kita dipertemukan gitu somehow gitu, entah tiba-tiba pokoknya yuk. Dan kebetulan dengan Pak Ujang juga ada Dengkot petani budidaya rumput laut gitu, jadi akhirnya ketemu klub kebetulan, dan beliau juga bisa mengorganize masyarakat juga. Akhirnya ya kita perlahan-lahan gitu ya mulai coba memberikan pengetahuan dasar tentang budidaya bulu babi ke masyarakat. Sebesar tuh. Indonesia ini memfasilitasi teman-teman pulau yang berminat gitu ya, yang memang bersedia untuk kita kerjasama, bermitra untuk mengembangkan potensi budidaya bulu babi ini. Selain memberikan pengetahuan dasar, memfasilitasi dalam hal teknis budidayanya, pembuatan keramba dan sebagainya, sampai ke aspek pemasaran juga. Kita bantu untuk aspek pemasaran, mulai dari produknya seperti apa gitu kan, lalu sampai distribusinya harusnya seperti apa gitu. Jadi semuanya kita coba bantu dengan harapan ya ini benar-benar bisa jadi alternatif bagi masyarakat. Nah disitulah ibu-ibu datang untuk mengupas bulu babi ini. Setelahnya dikupas gitu ya, kata orang pulau mau dikelotokin ya, diambil telurnya atau gonatnya, kemudian dicuci, langsung ditimbang, sorenya dibawa ke rumah saya ditimbang, dan mereka menghasilkan uang. Saya kan yang beli dari teman-teman ini, baik dari kelompoknya ataupun dari ibu-ibu yang ambil ini, kami timbang, kami
dengan harga 25.000 basahnya. Nah, kemudian kami, kata orang Pulau, direbus itu ya, di air panas, itu air mendidih, digaremin, kemudian ditirisin, ditaruh di irik itu atau ditaruh di tempat ini. Akhirnya besok paginya kami menjemur. Angguran sih ibu-ibu, kalau nggak ada penghasilan dari bulu babi suaminya gitu. Ya bulu babi mah karena sekarang mungkin udah ada pemasaran dan juga harganya lebih lumayan dari rumput laut gitu. Telurnya gede itu membantu banget buat ibu-ibu. Saat harinya itu kan mencapai 100 atas gitu satu hari. Kalau buat ekonomi ibu-ibu udah setiap harinya itu udah bermanfaat banget lah, udah membantu banget itu untuk belanja mah gitu ya. Iya, penghasilannya kami tuh, contohnya misalnya keramba itu kan dipanen. Nah itu kami upayakan mensisihkan 10% dari hasil ini, 10% hasilnya dari, maksud saya, buat kepentingan kita bersama juga. Kalau misalnya sewaktu-waktu misalnya keluarga kita kurang sehat, nah ada selalu tabungan dari yang 10% itu gitu. Ada hal-hal yang memang kita nggak bisa kita sentuh gitu ya, dan mungkin hanya pihak-pihak tertentu yang bisa menyentuhnya. Misalkan ada polusi, ada pencemaran, ada illegal fishing dan sebagainya, itu kan kami relatif tidak bisa menyentuhnya secara langsung gitu. Kami sendiri di Indonesia sebenarnya kami masih dalam kurva belajar, mencari bentuk yang ideal bagi kami sendiri, karena wirausaha sosial sendiri, apalagi yang berbasis komunitas, itu akan sangat cair gitu ya. Berbeda komunitas sih berbeda juga modelnya gitu ya, beda juga masalah sosial yang dihadapi. Wirausaha sosial itu adalah solusi gitu ya, solusi bagi ketidakberdayaan beberapa pihak untuk membuat atau memaksimalkan potensi negeri ini. TNI AL kan mereka punya semboyan yang saya juga amazed gitu ya, Jales Veva Jaya Mahe gitu kan. Di laut kita jaya. Nah, kalau kita agak sedikit menambahkannya, di laut kita jaya, dari laut kita sejahtera.